Halo Sobat Anora, selamat datang di podcast Laskar Digital. Perkenalkan, saya Caca Maharani. Aku Aska. Aku Iva. Dan aku Tasya. Kami dari kelompok 2 dan kali ini di podcast kita bakal ngenalin tentang Museum Sono Budoyo. Ada apa aja sih Kak Tasya? Nah, jadi di Museum Sono Budoyo itu, teman-teman, itu tuh banyak banget koleksinya. Ada 62.000 koleksi. Mulai dari yang di seluruh Pulau Jawa, di Bali, maupun di luar Pulau Jawa. Nah, ada apa aja sih di gedung pertama itu, Aska? Di gedung pertama itu punya storyline gitu, kayak perjalanan waktu, meskipun nggak urut. Masuk ke rumah Jawa kayak zaman dulu, terdapat ranjang keraton, batik, dan terus masuk ke zaman praksara atau zaman batu. Itu ada kawat batu, artefak kuno, dan kendi purba. Lalu masuk ke zaman Hindu Buddha. Itu terdapat patung, keris, dan kendi dari abad 5 sampai 6 Masehi. Lalu masuk ke era Islam, terdapat sajadah kuno, Al-Quran tulis tangan. Lalu di gedung kedua nih ada apa aja nih, Iva? Di gedung 1 sama gedung 2 itu perbedaannya, kalau gedung 1 itu namanya gedung utama. Isinya tuh ada sejarah Hindu Buddha, emas, batik, dan budaya Nusantara. Terus di gedung 2 lantai 4 itu juga ada video mapping loh, sama juga ada wahana interaktif. Wahana interaktif itu adalah pameran modern yang menggabungkan koleksi budaya dengan teknologi. Terus bentuknya itu tuh bisa dari lorong waktu, tembang dolanan, dan lain-lain. Terus ada apa aja sih di ruang Ajisaka, Caca? Oke, kalau di ruang animasi Ajisaka ini ada di bagian gedung sejarah dan budaya bahasa Jawa di Museum Sono Budoyo. Tentunya animasi ini menceritakan tentang kisah Ajisaka yang datang ke tanah Jawa dan dia melawan Prabu Dewata Cengkar yang jahat. Dan ini menjelaskan tentang asal-usul aksara bahasa Jawa, yaitu Hana Caraka. Jadi buat para pengunjung juga bisa tahu tentang kisah Ajisaka, nah itu. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Wah, menarik banget ya tadi Caca udah menjelaskan tentang perjalanan kisah Ajisaka kayak gitu. Nah, tapi kalau di lorong waktu nih Aska, ada apa aja sih tuh di lorong waktu? Oh ya, di lantai 5 dan 6 yang bagian dari wahana interaktif, lalu masuk ke ruangan gelap. Terus di depannya ada layar berdinding panjang. Tapi yang diputar bukan film Marvel dong, tapi 3 kisah bersejarah yang ada di Jogja. Tapi aku ingatnya cuma satu, yaitu penyerbuan Sultan Agung ke Batavia, perang epik melawan VOC Belanda gitu. Coba nih Kak Tasya jelasin tentang sumbu filosofi yang ada di Jogja. Nah, jadi kalau sumbu filosofi di Jogja, jadi Jogja itu tuh punya sejarahnya nih. Nah, kalian tahu nggak sih Gunung Merapi itu kan ada di Kaliurang ya, teman-teman. Nah, jadi itu tuh garis majer. Nah, sumbu filosofi Jogja itu adalah garis majer yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Tugu, dan Pantai Parangtritis. Nah, kalian udah pernah belum ke Pantai Parangtritis? Sudah dong. Oke. Nah, jadi artinya itu kesinambungan antara Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta kayak gitu. Nah, tapi gimana sih Caca caranya mendapatkan informasi kalau misalnya nih Sobat Anora lagi mau ke Museum Sono Budoyo? Nah, buat para pengunjung semua yang mau tahu informasi lebih lanjut, di sana juga ada pemandunya atau tour guide yang akan nemenin teman-teman semua sampai pulang, sampai ke rumah ya? Enggak dong. Sampai pulang aja. Nah, di sana juga terdapat koleksi yang tentunya ada papan informasi, ada nama, sejarah, dan fungsi-fungsinya. Tentunya di sana pokoknya seru banget deh. Terus para pengunjung juga bisa melihat-lihat koleksi-koleksi dan tentunya banyak ya. Oke. Nah, terus apa nih pengalaman paling berkesan kalian waktu ke Museum Sono Budoyo? Kalau aku pengalaman yang berkesan di sana, aku bisa tahu tentang wayang, keris, batik, dan lain-lain karena aku ini first time aku masuk Museum Sono Budoyo. Jadi aku bisa mengetahui lebih banyak banget tentang sejarah di Museum Sono Budoyo itu. Oke. Iya. Kalau Iva apa ya kalau Iva? Kalau aku sih, jadi kita bisa lebih tahu sejarah yang ada di Indonesia. Terus
kita bisa tahu jenis-jenis batik, jenis-jenis wayang lainnya gitu. Oke, kalau Aska apa Aska? Kalau aku saat masuk ke Museum Sona Budaya itu rasanya kayak lagi kembali ke masa lalu, lalu memahami budaya Jawa yang kaya akan nilai sejarahnya gitu. Oh, kalau aku nih yang paling berkesan tuh di gedung 2 yang ada permainan anak-anak itu loh. Wah. Kan ada apa permainan interaktifnya Iya. yang apa kayak main gamelan itu, Bener. terus habis itu ada yang VR, Iya. panahan Iya, kayak gitu. Tapi sayangnya kalau panahan kan harus mulai dari usia 15 tahun. Iya. Kayak gitu. Nah, terus spot favorit Iva apa nih? Kalau aku sukanya tuh di yang bagian wayang sama topeng karena kita bisa tahu jenis-jenis topeng, jenis-jenis wayangnya gitu. Oke, kalau Aska? Nah, aku tuh di bagian kurang waktu itu karena seru aja bisa nonton kisah bersejarah yang ada di Jogja. Oh, kalau Caca apa aja? Kalau aku wayang sama keris karena itu benda bersejarah banget kalau menurut aku ya. Oke, nah kalau aku tempat spot favoritnya itu tuh yang video mapping. Itu estetik banget tau kalau buat foto-foto. Jadi Iya. misalnya teman-teman besok kalian main ke Museum Sono Budoyo, kalian jangan lupa foto-foto di video mapping. Harus dong, gitu. harus. Instagramable banget pokoknya. Kayak gitu. Oke, begitu Sobat Anora. Nah, banyak banget perjalanan yang kita dapat waktu kita main ke Museum Sono Budoyo. Kita juga belajar, kita memahami, bahkan buat Sobat Anora yang sudah berusia 15 tahun ke atas bisa merasa ikut bermain ke permainan interaktif yang ada di VR itu. Kayak gitu. Terus adanya video mapping sama wahana interaktif itu membuat kita belajar sejarah itu lebih seru dan nggak membosenin gitu kan. Terus habis itu dari Museum Sono Budoyo kita bisa belajar mengenal, menghargai dan melestarikan budaya Indonesia. Seru banget ya pelajaran kita tentang soal teknologi canggih yang ada di Museum Sona Budoyo. Mulai dari pengetahuan umum sampai cerita-cerita dan informasi yang akan kita ketahui setelah kita kunjung ke sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan cerita pengalaman saat kunjung ke Museum Sona Budoyo. Sampai jumpa Sobat Anora, dadah! Dah.